semuanya, kami dari kelompok 12 Teknik Green Building K1. Jadi di sini kami akan memaparkan tentang materi hubungan bangunan dengan perubahan iklim. Tapi ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Ya udah, kita perkenalan anggota kelompok dulu yuk. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Najwa Kamila Shiva dengan NIM F441930, lalu Najwa Rasyida NIM F441931, dan Zahfi Nuragam dengan NIM F441942. Oke, daripada nunggu lama-lama lagi nih, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara pembentukan bumi dan faktor eksternal, seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Lalu apa aja sih faktor yang menyebabkan perubahan iklim itu? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan iklim, di antaranya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan CFC yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Kemudian, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim? Kita tahu, mengurangi emisi karbon dioksida adalah satu-satunya cara untuk memperlambat perubahan iklim. Tapi, apa sebenarnya pencemar terbesar? Sektor bangunan dan konstruksi merupakan kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan ketika bahan bangunan diproduksi, bangunan dibangun, dan energi digunakan pada bangunan selama operasinya. Menurut United Nations Environment Programme, bangunan dan konstruksinya bersama-sama menyumbang 36% penggunaan energi global dan 39% emisi karbon dioksida terkait energi setiap tahun. Kemudian, berdasarkan data dari World Green Building Council, diketahui bahwa bangunan gedung setidaknya menyumbangkan 33% emisi CO2, mengonsumsi 17 air bersih, 25% produk kayu, 30-40% penggunaan bahan mentah, dan 40-50% penggunaan energi untuk pembangunan dan operasionalnya. Persentase terbesar pemanfaatan energi pada bangunan adalah pada sektor operasional, yang secara spesifik digunakan untuk pemanasan, pendinginan maupun pencahayaan bangunan, atau dikenal sebagai emisi karbon operasional atau operational carbon emission. Secara global, operasional bangunan menyumbang sekitar 28% dari emisi karbon, sedangkan pada sektor pembangunan lebih dikenal sebagai embodied carbon of a building dan menyumbang 11% dari emisi karbon. Selanjutnya, bagaimana sektor bangunan dan konstruksi dalam mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon? Dikarenakan sebagian besar emisi karbon terkait bangunan itu berasal dari penggunaan energi, maka cara termudah mengatasi emisi karbon adalah dengan mendesain bangunan yang efisien dalam penggunaan energinya. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan energi terbarukan untuk sumber tenaga listrik bangunan. Lalu, sektor bangunan sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi emisi karbon. Salah satunya adalah dengan penerapan green building. Konsep green building sendiri adalah sebuah konsep di mana bangunan yang dalam desain, konstruksi, dan operasinya mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dan dapat membuat dampak yang positif baik bagi iklim dan lingkungan. Green building merupakan perencanaan bangunan untuk membuat hidup yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan generasi berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan kelestarian alam, kesehatan, dan juga sosial. Di Indonesia, green building diatur oleh Green Building Council Indonesia melalui sertifikasi yang disebut dengan Greenship. GBCI sendiri merupakan sebuah organisasi non-profit yang berwenang memberikan sertifikasi bangunan hijau di Indonesia. Organisasi ini merupakan afiliasi dari World Building Council. Nah, kemudian terdapat 6 kategori cakupan dari green building yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Keenam kategori tersebut harus dipenuhi oleh bangunan yang ingin mengambil sertifikasi green building, baik itu untuk bangunan baru maupun bangunan existing.
Nah, besar juga ya ternyata pengaruh dari bangunan terhadap perubahan iklim, namun telah ada juga upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Dan tentunya sebagai generasi muda, kita harus mengharapkan green building dalam melakukan pembangunan agar dunia kita tetap terjaga. Itu tadi video edukatif dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.